kawal pilkada agar sesuai putusan MK menjadi turunkan Mulyono. Oh gitu. Sebabnya apa itu? Who is Mulyono belum diketahui. Iya, Mungkin presiden di negeri antah berantah. Iya. Yang dianggap sebagai pelaku utama dari riuh rendahnya situasi. Jadi publik mau tahu intelektual dadernya, pelaku intelektual, pelaku utamanya siapa. Ya itu penting memang. Nah penting karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kembali kita membincangkan terkait dengan fenomena belakangan ini. Apa yang terjadi di tengah masyarakat. Yang itu semua dimulai dari pembahasan di DPR terkait dengan putusan MK. Karena bicara putusan MK kita bicara sama ahlinya. Udah Ferry. Apa kabar? Udah Ferry Amsari. Alhamdulillah Mas. Udah Ferry, kemarin pembahasan di DPR itu saya melihat, waduh bagaimana orang nggak marah ya. Saya yang bukan ahli hukum tata negara aja melihat, ngawur sekali. Masa MA sama MK disamakan? Padahal MA kan melihat peraturan-peraturan terkait dengan undang-undang. Kalau MK terkait dengan undang-undang dasar, terus disamakan. Itu cara berpikir kan ngawur sekali. Orang marah akhirnya melihat situasi itu. Saya tadinya berpikir, apa iya DPR itu nggak paham? Saya dugaan saya mestinya paham lah ya. Paham lah. Gimana udah Ferry melihat itu? Itu kan pandai-pandainya DPR. Tapi ada satu fenomena yang menarik Mas Novel, bahwa publik sebenarnya paham dengan berbagai tingkah laku politik dan mereka tidak bisa lagi dibohongi dengan cara-cara yang gampangan seperti itu. Dan DPR kan bermain di ruang yang menurut saya sangat berbahaya ya. Berbahaya dalam artian mereka mencoba mengkibuli publik dengan hal-hal yang publik ketahui. Misalnya membentur-benturkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu kan konyol. Karena semua orang tahu masing-masing lembaga, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah puncak kekuasaan peradilan kita. Betul. Dan dia di ranah yang berbeda, jadi nggak bisa ditabrakin gitu ya. Lalu dikatakan ini kok seolah-olah merendahkan Mahkamah Agung. Ya enggak. Kalau terjadi proses uji atau judicial review yang serentak antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang kebetulan objeknya bersinggungan. Kalau di Mahkamah Agung itu kan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau MK undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, tapi bisa saja objeknya itu bersentuhan. Misalnya ketika menguji undang-undang X, peraturan pelaksananya sedang juga diuji di Mahkamah Agung. Apa yang terjadi? Mahkamah Agung wajib memberhentikan proses pengujian di Mahkamah Agung itu. Wajib menunggu dulu putusan MK dan kemudian kalau sudah diputuskan wajib dipatuhi. Pertanyaannya, apakah dengan demikian Mahkamah Agung lebih rendah? Ya tidak. Masing-masing ada skopnya sendiri dan dalam menjalankan tugas itu dia punya tata tertibnya. Salah satunya menghormati putusan MK supaya ketatanegaraan kita tidak bertabrakan. Sudah diuji undang-undangnya, tiba-tiba peraturan pelaksananya diuji lagi. Undang-undangnya udah dihapus, kenapa peraturan pelaksananya perlu diuji kan gitu. Jadi DPR sedang mencoba membentrokkan. Kedua, kok DPR jadi lupa ketentuan undang-undang yang dia buat sendiri. Dalam menjalankan tugasnya membentuk undang-undang, salah satu yang perlu diperhatikan oleh DPR dan pemerintah adalah menindaklanjuti putusan MK. Tidak ada kalimat di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung. Karena yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung adalah yang membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kalau yang buat undang-undang ya patuhi putusan MK. Betul. Tiba-tiba setelah jatuh putusan 60-70 DPR-nya bilang kami akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung. Kok lupa undang-undang yang dia buat sendiri? Lupa atau pura-pura lupa itu ya? Pasti pura-pura lupa kan. Mencari-cari segala kemungkinan untuk membenarkan upaya itu. Dan itulah yang membuat publik marah.
marahnya publik itu pasti disebabkan tingkah laku dinasti politik Presiden Jokowi, karena MK itu memperbaiki tingkah laku yang sungsang itu. Pertama, MK memperbaiki agar tidak muncul calon tunggal, melawan kotak kosong, dibangun calon alternatif, orang yang elektabilitasnya bagus, preferensi publiknya bagus, tidak dipilih partai masih punya kesempatan. Partai yang disingkirkan masih juga punya kesempatan, sehingga publik punya alternatif calon. Tidak didominasi kepentingan Kim Plus, partai koalisinya pemerintah. Dan juga MK memperbaiki adab politik kita yang sesuai dengan kepentingan keluarga istana saja, Mas, melalui putusan 70. Putusan 70 itu membenahi konsep syarat pencalonan. Yang selama ini kalau kita masuk atau melamar kemana saja, itu ya harusnya syarat itu dipenuhi saat mendaftar. Waktu saya mengajar di Lemhanas kemarin, teman-teman polisi dan militer mengatakan ada kok syarat usia itu belakangan. Saya bilang jangan bapak-bapak memaksakan menipu kita gitu ya. Karena bedakan syarat masuk pendidikan dan syarat kemudian jangan dicampur adukkan seolah-olah ini berbeda sendiri. Enggak, sama. Tertawa mereka. Karena ya itulah pandai-pandainya yang ada sekarang untuk membenarkan apa yang dilakukan istana. Nah, MK membenahi itu sehingga akhirnya anak presiden yang ketiga tidak bisa mencalonkan menjadi gubernur gitu. Jadi laku itu yang dibenahi. Nah, sekarang tiba-tiba semua mau dikembalikan melalui revisi undang-undang pilkada. Mau mengubah putusan MK, yang marah publik. Kita bukan nggak tahu, cuman kita diam selama ini. Dan tiba-tiba kemudian seluruh wilayah di Indonesia bergerak. Yang akhirnya menyerah kan. Kalah. Masih ada juga politisi yang bilang ini bukan soal kami menyerah, hanya kami ya mempertimbangkan supaya tidak ricuh. Nah, ini pilihan si X, si B, si C, ya macam-macam. Tapi udah jelas lah kemarin itu rakyat menang, rakyat berjuang luar biasa dan masih berlangsung di berbagai daerah. Dan berubah fenomenanya, Mas. Nah, sebelum sampai di situ nih udah Ferry. Kalau saya lihat gara-gara DPR yang membuat akrobat gitu ya, akrobat nalar hukum ya. Itu costnya terlalu besar. Kita lihat berapa banyak kemudian terjadi demonstrasi di mana-mana. Ketika demonstrasi pasti menghambat aktivitas masyarakat kan. Belum lagi kita lihat ada kerusakan-kerusakan yang timbul. Belum lagi kita lihat berapa banyak korban yang terjadi. Ini kan ongkosnya besar sekali gitu. Terus mudah sekali dia bilang, udah deh, kami udah ikut kok. Loh, bukan sekedar udah ikut gitu. Kenapa Anda bikin kerusakan yang sedemikian serius gitu? Ya kemarin itu yang patut dipersalahkan adalah DPR dan pemerintah. Pembahasan revisi itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kemudian dua sekondan ini sepakat. Oh gitu. Jadi bukan DPR aja bukan? Nggak bisa. Kalau DPR tidak ada sinyal-sinyal positif dari pemerintah, nggak jalan tuh, Mas. Kan mereka ujungnya butuh persetujuan bersama berdua. Betul. Di setiap tahapan itu harus jalan tuh. Nah, kalau sinyalnya sudah buruk, mereka pasti berhenti. Nah, ini gara-gara sinyalnya baik kedua-duanya, bukan tidak mungkin bahkan istana yang dorong, gitu sehingga mereka jalan. Nah, tentu seluruh kos yang timbul, mereka harus bertanggung jawab. Tidak ada mengerjakan revisi undang-undang sekilat mereka itu 7 jam lebih. Lalu terjadi selama ini juga malas-malasan begitu ya. Dan kita bisa melihat kosnya itu ada yang luka, ada yang matanya kena, telinganya kena, kepalanya bocor, hidungnya patah dan lain-lain ya. Dipukulin dan segala macam. Itu kos yang harus jadi tanggung jawab negara. Bagi saya publik juga melalui pengacara-pengacara publik harus menggugat mereka ini. Karena mereka telah merugikan banyak hal ya. Dan itu gara-gara tingkah laku mereka semua. Teman-teman polisi itu bergerak kan ada komandonya. Komando itu ada yang memerintahkannya. Nah ini yang menyebabkan tanggung jawab renteng harus terjadi. Baik DPR, pemerintah, teman-teman aparat dan lain-lain. Jadi semua harus bertanggung jawab, apalagi kita ketahui
kalau mereka bersabar mematuhi putusan MK, ya kalau satu waktu mau diubah undang-undangnya kan ada fasenya. Iya. Dan kalau itu kemarin dibiarkan, itu menjadi presiden buruk ya. Kenapa? Karena besok-besok akan dilakukan hal yang serupa gitu ya. Dan presiden buruk itu juga masih berlanjut, Mas. Jadi mereka kasih presiden buruk betapa bisa cepatnya mereka buat undang-undang. Satu, kedua. Kemarin setelah dari undang-undang bermasalah itu kan dibentuk PKPU. Itu kan wewenang dari KPU. Kenapa harus ketok palu di DPR? Emangnya itu wewenang DPR? Iya. Bukankah itu peraturan Komisi Pemilihan Umum? Iya. Nanti besok-besok harus ketok di DPR lagi harus gitu ketok ya. Di DPR ada tabiat buruk yang muncul, ada tradisi ketatanegaraan yang rusak di sana. Jadi tidak boleh peraturan KPU diketoknya di DPR karena itu bukan wewenang DPR dan tapi katanya harus konsultasi udah. Ya, harus konsultasi tapi berdasarkan putusan MK yang lain sifatnya tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Jadi sifatnya memberikan rekomendasi bisa diikuti oleh KPU atau tidak. KPU ya itu wewenangnya kok ada urusan dari DPR. Bukankah DPR notabene-nya adalah peserta pemilu. Masa penyelenggara ikut peraturan yang disahkan peserta pemilu itu nggak masuk akal. Betul. Menarik sekali. Dan kalau dilihat kemarin setelah DPR dan KPU menyatakan bahwa akan mengikuti dan mentaati putusan MK, walaupun memang seharusnya begitu ya. Harus begitu. Tapi kemudian aksi-aksi dari masyarakat, mahasiswa dan banyak pihak lain itu masih terus berjalan. Tadi mungkin udah mau nyampaikan apa tuh yang bergeser tadi tuh? Bukan bergeser barangkali ya, meluas. Meluas ya. Jadi menariknya aksi ini saya tidak pernah dengar ya aksi itu bicara Anies Baswedan misalnya, PDIP gitu ya, atau Airin atau siapa ya. Ini aksi yang betul-betul murni karena kemuakan publik. Jadi yang memuakan sekali lah, karena akal-akalan. Kok ada upaya mau menghalangi orang-orang tertentu, partai tertentu ya, mempermainkan hanya demi anak gitu ya. Itu muak sekali mereka dan turun luar biasa di hampir di seluruh daerah. Dan bagi saya ini tanda bahwa publik masih siap mengawal demokrasi konstitusional kita. Nah, pasca DPR dan pemerintah ditundukkan publik dengan dipaksa untuk mematuhi putusan 60-70 dan keluarlah PKPU nomor 10 2024 itu, publik merasa ini belum tuntas, ini belum terselesaikan. Itu sebabnya kemarin masih ada Semarang gitu ya, teman-teman Makassar masih terus bergejolak, bahkan bakar-bakaran begitu ya. Teman-teman Yogyakarta berkonsolidasi, saya dengar 1.000 orang di sana konsolidasi pergerakan untuk terus mengawal demokrasi. Jadi bagi saya sangat luar biasa dan tiba-tiba ceritanya berkembang dari hanya sekedar kawal pilkada agar sesuai putusan MK menjadi turunkan Mulyono. Gitu. Sebabnya apa itu? Who is Mulyono belum diketahui. Mungkin presiden di negeri antah berantah. Yang dianggap sebagai pelaku utama dari riuh rendahnya situasi. Jadi publik mau tahu intelektual dadernya, pelaku intelektual, pelaku utamanya siapa. Itu penting memang. Nah penting karena politisi harus diberikan pembelajaran, mereka harus bertanggung jawab terhadap etika politik yang mereka langgar. Dan itu terlihat publik tidak bisa dibohongi. Yang diuntungkan dari upaya-upaya ini adalah anak Anda. Anda lah behind the scene dari semua permainan ini. Dan kebetulan seluruh hal yang bergejolak minggu-minggu ini semua fokus kepada Mulyono dan keluarganya. Ada perjalanan dinas, bukan perjalanan dinas, perjalanan menggunakan private jet mahal luar biasa. Ada bicara soal pengambil alihan partai tertentu. Ada bicara soal bagaimana menggerakkan dan menipu putusan MK. Untuk memaksakan diabaikan putusan 60-70. Ada upaya mendeklarasikan si anak
semuanya fokus kepada Presiden Mulyono ini. Belum lagi ancaman pakai kasus hukum ya. Itu yang bicara di belakang itu semua orang sudah tahu ada sesuatu hal yang mengancam yang kemudian seolah-olah menjadi rahasia umum. Dan semua dikait-kaitkan dengan pilihan Presiden untuk menggerakkan kasus-kasus itu. Jadi Pak Presiden wajar saja publik mengembangkan advokasi mereka, perjuangan mereka di lapangan untuk kemudian mengadili Pak Mulyono. Iya, memang dalam pandangan saya begini ya. Tadinya kalau seandainya terus kemudian setelah ribut di mana-mana, terus DPR cuma bilang udah deh kita maksudnya bukan begitu, kan berbohong lagi sebetulnya. Maksudnya seperti itu apa? Itu kan mau meredam situasi. Terus kemudian dianggap udah selesai. Ini kan juga nggak fair juga gitu, karena siapa yang melakukan itu mesti diselesaikan. Itu, agar tidak terjadi lagi ya. Agar politisi kita dapat pelajaran. Iya, yang bagi saya ini hal yang sangat positif adalah awareness publik ini kemudian terbangun. Luar biasa. Yang tadinya mungkin sudah banyak pihak yang menganggap udah deh masyarakat kayaknya sudah antipati, udah nggak peduli gitu ya. Mahasiswa sudah hilang. Mahasiswa sudah hilang, takut-takuti sama rektornya gitu kan, atau sama siapapun gitu. Sekarang ternyata enggak ya. Sekarang sudah mulai terbangun dan inilah yang mestinya dilakukan, mestinya terjadi. Dan kalau pola-pola seperti ini terus terbiasa, kita melihat masa depan ini semakin lebih baik Indonesia ini. Demokrasi pasti terkawal. Demokrasi menjadi terkawal. Publik melindungi haknya dan sudah dipastikan politisi akan punya pagar-pagar yang membuat mereka terjaga. Iya. Dan memang kalau kita lihat nih yang dalam pandangan saya ini, untungnya gitu terjadinya itu sekarang. Bayangkan kalau tahun depan, di mana persoalan ekonomi kita mestinya akan mulai banyak nih. Jauh lebih berat. Dan belum lagi krisis-krisis yang di dunia pun akan banyak terjadi. Pastinya dampaknya akan jauh lebih berat ya bagi Indonesia. Dan apakah dengan kejadian ini membuat para politisi akan belajar gitu ya? Atau kemudian dia nganggap semua bisa diatur. Kira-kira pandangannya ke depan seperti apa ini? Pembelajaran politisi itu dengan adanya sanksi publik. Sejauh ini kan belum ada. Politisi mencoba meredam berbagai peristiwa, Mas Novel. Salah satu contohnya ya tidak hanya sekedar pembahasan revisi Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada yang ditunda, tapi juga ada pembahasan undang-undang yang sensitif ya, RUU TNI dan Polri ditunda juga. Itu karena kalau dibahas itu kemarahan publik makin meningkat. Jadi mereka sedang berupaya untuk meredam publik. Tiba-tiba muncul berbagai kasus di media sosial macam-macam yang coba mengalihkan fokus publik. Oleh karena itu memang sanksi terhadap para politisi harus diberikan dan harus mereka bisa rasakan. Kalau tidak ini akan berulang. Kita ingat 2019 Mas, ketika undang-undang KPK ingin diubah, mereka turunkan tensi beberapa kali sampai semua tenaga lelah baru kemudian mereka mengesahkan. Nah hari ini sepertinya kesadaran publik itu ada, tinggal bagaimana sanksi politik itu wujud sehingga semua politisi kita belajar kalau Anda mengkhianati rakyat sebesar apapun jabatan Anda, Anda akan dikalahkan rakyat. Jadi dengan begitu orang semua akan taat konstitusi, menghormati daulat rakyat, dan memastikan daulat itu terimplementasi dalam kerja-kerja pemerintahan. Kalau tidak, ya mereka akan ulangi lagi. Udah ini kan pilkada serentak mungkin yang pertama kali ya? Serentak sudah beberapa kali, tetapi yang seluruhnya dalam 1 tahun, baru pertama kali ya. Sekitar 400 atau 545 pilkada. Bayangkan kalau seandainya nih ada praktek-praktek yang mungkin berpihak, praktek-praktek curang, dan kemudian terjadi persoalan. Seandainya 10% aja yang jadi persoalan. Dan terjadinya di mana-mana, pasti kan masalah sosialnya berat sekali. Bisa dibayangkan dan itu akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Jadi persoalan yang terjadi sekarang ini tidak boleh dipandang sebagai masalah yang remeh gitu. Atau masalah sepele. Karena dengan pola-pola yang seperti itu akan bisa
berpotensi lah gitu ya terjadi persoalan konflik horizontal yang begitu serius ya, dan tentunya kita nggak ingin itu terjadi ya. Kalau udah Ferry gimana pengalaman udah soal pilkada kan banyak tuh pandangan-pandangan soal itu ya, gimana tuh udah? Iya, kan dampak korupsi, kolusi, nepotisme itu meluas ya, dan berkala. Jadi tidak saat ini saja dampaknya, tapi juga akan 5 tahun, 10 tahun dan lama memperbaikinya. Bayangkan kalau pilkada kita yang untuk memilih pimpinan daerah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan daerah, ternyata hasil dari kolusi, dari nepotisme, dari korupsi, uang mahar dan segala macam, rekayasa peserta penyelenggara semua. Ya kita bisa pastikan seluruh kebijakan daerah itu juga penuh korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan sudah bisa dipastikan kalau nanti L4 ya, anak lu lagi saya, ya itu akan berdampak juga dengan kita di daerah. Artinya orang tidak akan mengembangkan daerah hanya untuk masyarakat, tapi untuk lingkaran mereka. Dan Mas Novel paham lah bahwa sengkarut korupsi, kolusi, nepotisme itu adalah jejaring yang tidak bisa berhenti. Jadi begitu si A dan si B berkoalisi, dia akan menghasilkan si C. Lalu si C dibawa dalam jejaring itu lalu menghasilkan si D. Begitu seterusnya. Betul. Sehingga hak-hak publik hilang gara-gara jejaring korupsi, kolusi dan nepotisme ini. Jadi akan butuh waktu yang sangat lama, dan apa yang dilakukan publik kali ini betul-betul mengubah landscape politik kita yang korup, nepotisme dan penuh kolutif itu. Jadi bagi saya syukur alhamdulillah kita tidak menyangka semua. Kita tidak menyangka putusan MK, tidak menyangka pembelaan publik sangat luar biasa dan seindah ini. Bagi saya mudah-mudahan ini betul-betul memutus mata rantai KKN dalam dunia politik kita. Dan kalau kita lihat ujung-ujungnya memang korupsi ya menjadi persoalan ya, karena korupsi di sektor politik, korupsi di sektor aparatur ya, termasuk dalam ini penyelenggara pemilu juga. Termasuk korupsi di sektor penegak hukum itu semua menjadi persoalan dan kemudian berdampak seperti yang terjadi sekarang. Mas. Semoga ke depan kita tentunya berharap pemerintah berikutnya menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai isu strategis. Kalau yang kemarin kan, yang sekarang ini kan menjadikan KPK sebagai alat korupsi. Itu yang bahaya. Itu yang lebih gawat itu. Dan di beberapa pidato pemerintah juga tidak pernah dibahas dengan stressing ya, dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai isu strategis. Tentunya kita berharap dengan menjadikan pemberantasan korupsi sebagai isu strategis, masalah-masalah ini bisa dieliminir lah gitu kurang lebih. Oke, udah Ferry, terima kasih banyak. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat dan apa yang kita khawatirkan nggak terjadi. Dan awareness publik ini semakin terbangun sebagai kontrol sosial terhadap segala persoalan termasuk politik. Publik hebat. Sip, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.